Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Nah, saya Dili Prasasti dengan NIM 1933040104111 S1 Akuntansi Sore D semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang bermodalkan 100 juta. Nah, jika saya memiliki uang 100 juta, saya akan membuka bisnis yaitu laundry. Di mana bisnis laundry yang saya maksud di sini adalah termasuk di dalamnya pakaian, karpet, selimut, dan tikar dalam bentuk kiloan. Alasan saya membuat bisnis ini karena modalnya sedikit dan memiliki impact yang besar ataupun peminatnya. Nah, dengan berjumlahkan modal yang sedikit, tentu saya akan membuka beberapa tempat laundry. Seperti contohnya, saya akan membuka di daerah keramaian, misalnya di daerah perkantoran, kampus, dan permukiman yang padat. Nah, seperti kita ketahui, dalam menjalankan bisnis laundry pasti akan mempermudah para pekerja atau karyawan untuk mencuci pakaiannya, dan juga akan meringankan bagi para anak kos yang berada sekitaran kampus, termasuk juga di daerah permukiman. Nah, dengan membuka bisnis ini pasti akan memperoleh untung yang cukup banyak dan cepat mengembalikan modal kita. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa yang penting untuk memulai bisnis ini dari segi finansial. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan yaitu menyewa tempat. Nah, saya akan membuka 3 tempat laundry. Harga sewanya dalam satu tempat itu 6 juta per tahun. Nah, 6 juta dikali 3 tempat yaitu 18 juta. Saya akan membuka di daerah perkantoran, 1, kampus, dan di daerah permukiman yang padat. Yang kedua, saya lakukan yaitu pembelian peralatan mesin laundry lengkap dengan mesin pengeringnya. Nah, masing-masing di tempat laundry saya akan memberikan 3 mesin cuci laundry. Nah, saya akan membeli mesin cuci laundry sebanyak 1 mesin cuci harganya 6.220.000. Nah, harga 3 mesin cuci yaitu 6.220 dikali 3 yaitu 18.660. Dalam satu tempat saya akan menaruh 3 mesin cuci. Nah, jadi harga 3 mesin cuci di 3 tempat yaitu 18.660.000 dikali 3 jadi 55.980.000. Nah, yang ketiga saya akan membeli peralatan lainnya seperti setrika sebanyak 2 buah. Nah, harga 1 setrika 520.600 perak. Nah, 2 setrika 1.041.200. Nah, saya akan mengisi setiap tempatnya 2 setrika yaitu 1.041.200 dikali 3 3.123.600. Nah, saya akan membeli rak display sebanyak 3 buah. Harga satu rak itu 100.000 dikali 3 jadi 300.000. Nah, saya akan mengisi setiap tempatnya 3 rak display. Jadi biaya yang saya keluarkan itu 300.000 dikali 3 yaitu 900.000. Kemudian saya membeli timbangan manual atau digital sebanyak 2 buah. Nah, timbangan digital itu seharga 350.000 dengan ukuran 40 kilo. Harga 2 timbangan 700.000. Nah, saya akan mengisi setiap tempatnya itu 2 timbangan. Jadi biaya yang saya keluarkan itu 700.000 dikali 3 yaitu 2.100.000. Nah, keranjang laundry sebanyak 12 buah per tempat. Harga satu keranjang itu 35.000. Harga 12 keranjang 420.000. Nah, saya akan mengisi setiap tempatnya 12 buah. Jadi biaya yang saya keluarkan yaitu 420.000 dikali 3 1.260.000. Nah, nota laundry isi 100 lembar. Harga satu nota itu 7.800. Saya akan mengisi setiap tempatnya 5 buah nota. Jadi biaya yang saya keluarkan yaitu 7.800 dikali 5 dikali 3 yaitu 117.000. Spanduk laundry. Harga spanduk cuci baju ukuran 200 x 100 cm 53.000. Nah, saya akan membeli 3 spanduk masing-masing. Saya beri 1 spanduk setiap tempat. Jadi harga yang saya keluarkan yaitu 53.000 dikali 3 yaitu 159.000. Harga rinso matic bubuk 1 kilo plus top load profesional 25.000. Yang keempat, saya membutuhkan 12 pekerja atau karyawan. Masing-masing tempat berisi 4 orang karyawan. Estimasi gaji yang akan saya berikan yaitu 1.200.000 per bulan. Jadi biaya gaji karyawan keseluruhan selama 1 bulan yaitu 1.200.000 dikali 12 14.400. Toko itu buka hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 19 WIB. Kesimpulan, modal saya keluarkan untuk membuka 3 toko bisnis laundry adalah sewa 3 tempat, per tahun itu 18 juta. Peralatan mesin laundry lengkap dengan mesin pengering di 3 tempat 55.980.000.
Peralatan lainnya 7.684.600. Gaji 12 karyawan per bulan yaitu 14.400. Total pengeluaran saya untuk membuka usaha di 3 tempat ini yaitu 96.064.600. Nah, jika bisnis ini sudah berjalan, kira-kira perlu berapa lama untuk saya kembalikan modal yang telah saya keluarkan? Nah, misalnya toko resmi buka pada 22 Mei 2021 dan saya akan menghitung pengembalian modalnya. Harga yang akan saya buat per kilo itu 15.000 per kilo dalam 1 hari selesai atau ekspres. Nah, tafsiran saya, laundry itu menghasilkan per kilo atau per harinya itu 25-50 kilo per hari dalam satu toko. Nah, harga rinso itu kan per kilo 25.000. Dalam 1 kilo rinso itu bisa menyelesaikan 10 kilo laundryan. Nah, sementara jam kerja itu pukul 10 sampai 19 WIB. Nah, daftar pendapatan dan pengeluaran laundry. A. Selama 5 hari di tanggal 23, 24, 25, 26, 27 di bulan Mei. Nah, tafsiran laundry perharinya di tanggal 23, 30 kilo dikali 15, 450.000. Nah, sementara rinso yang diperlukan itu 3 kilo. 3 kilo harganya dikali 25.000 yaitu 75.000. Nah, di hari pertama 450.000 penghasilan dikurang 75.000 untuk pembelian rinso. Hasilnya 375.000. Di hari kedua dan ketiga penghasilan itu 375.000 dan 500.000 udah dikurangin pengeluaran. Di hari keempat dan kelima penghasilan itu 500.000 dan 437.500. Nah, total dari toko laundry A selama 5 hari yaitu 2.187.500. Apabila dalam 30 hari 2.187.500 dikali 6 yaitu 13.125.000 kurang lebih. Harga yang akan saya buat per kilo itu 15.000 per kilo dalam 1 hari selesai atau ekspres. Nah, tafsiran saya, laundry itu menghasilkan per kilo atau per harinya itu 25-50 kilo per hari dalam 1 toko. Nah, harga rinso itu kan per kilo 25.000. Dalam 1 kilo rinso itu bisa menyelesaikan 10 kilo laundryan. Nah, sementara jam kerja itu pukul 10 sampai 19 WIB. Nah, daftar pendapatan dan pengeluaran laundry. A. Selama 5 hari di tanggal 23, 24, 25, 26, 27 di bulan Mei. Nah, tafsiran laundry perharinya di tanggal 23, 30 kilo dikali 15, 450.000. Nah, sementara rinso yang diperlukan itu 3 kilo. 3 kilo harganya dikali 25.000 yaitu 75.000. Nah, di hari pertama 450.000 penghasilan dikurang 75.000 untuk pembelian rinso. Hasilnya 375.000. Di hari kedua dan ketiga penghasilan itu 375.000 dan 500.000 udah dikurangin pengeluaran. Di hari keempat dan kelima penghasilan itu 500.000 dan 437.500. Nah, total dari toko laundry A selama 5 hari yaitu 2.187.500. Apabila dalam 30 hari 2.187.500 dikali 6 yaitu 13.125.000 kurang lebih. Nah, kemudian di daftar pendapatan dan pengeluaran laundry B. Daftar pendapatan dan pengeluaran di laundry B. Nah, di tanggal 23, 24, 25, 26, 27 yaitu keseluruhan hasil pendapatan dikurang dengan pengeluaran yaitu totalnya itu 2.250. Apabila dalam 30 hari maka laba yang diperoleh laundry B yaitu 2.250.000 dikali 6 yaitu 13.500. Nah, daftar pendapatan dan pengeluaran di laundry C selama 5 hari totalnya yaitu 2.375.000. Apabila dalam 30 hari labanya yang diperoleh yaitu 2.375.000 dikali 6
Nah, hasilnya itu 14.250.000. Maka laba keseluruhan laundry A, B, dan C dalam sebulan berkisaran 40.875.000. Nah, setelah itu tentunya para karyawan menerima gaji setiap bulannya. Masing-masing menerima 1.200.000. Karyawan berjumlah 12 orang. Maka untuk pengeluaran membayar gaji karyawan sebanyak 14.400.000. Jadi laba bersih laundry selama sebulan sebesar 40.875.000 dikurang 14.400.000. Nah, hasilnya itu 26.475.000. Setelah semua selesai diperhitungkan, maka modal saya akan kembali pada tanggal, yaitu total dalam sebulan benefitnya itu 26.475.000. Awal modal saya kan 700 juta. Untuk menghitung pengembalian modal, maka modal dibagi laba per bulan. Nah, 100 juta dibagi 26.475.000, yaitu kisaran 3,7 bulan atau 100 hari. Nah, dalam 100 hari kemungkinan modal saya akan kembali. Nah, awal memulai bisnis ini pada tanggal 23 Mei 2021, maka modal dapat kembali pada tanggal 30 Agustus 2021. Nah, jika bisnis sudah berjalan, apa yang saya gunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi krisis atau gejolak ekonomi di dalam negara? Nah, saya ambil contoh pada masa COVID-19 ini. Dalam masa COVID-19 ini ekonomi drastis menurun di semua kalangan dan banyak bisnis-bisnis yang mulai tutup dikarenakan biaya pemasukan yang tidak stabil dan dengan pengeluaran. Nah, di sini akan saya memberi tips-tips untuk menanggulangi masa krisis ekonomi di pandemi COVID-19, yaitu periksa kondisi keuangan bisnis. Maksud saya di sini kita harus tahu keuangan bisnis kita saat ini pada masa COVID-19 untuk memastikan tidak akan terjadi kebangkrutan, karena kita tidak tahu kapan masa COVID ini akan berakhir. Nah, yaitu berhematlah. Wabah COVID-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Bagi kita, penting untuk menempuh langkah-langkah extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama, yaitu manfaatkan situasi sebaik mungkin. Dalam masa COVID-19 ini, masyarakat serta di kalangan pejabat lebih aktif menggunakan jasa mesin laundry untuk membersihkan pakaian maupun yang lainnya, dikarenakan masyarakat lebih memperhatikan kebersihan pakaiannya, karena masyarakat tahu kalau proses laundry bisa mematikan kuman dan virus lewat high concentrate pada deterjen, yaitu menurunkan biaya. Dengan memanfaatkan situasi peminat yang banyak di kalangan masyarakat, saya akan memberi harga diskon yang cukup besar untuk menarik perhatian masyarakat. Yang terakhir, memakai teknologi untuk melakukan pemasaran. Nah, yang terakhir ini saya akan mengujarkan agar seluruh karyawan memasarkan bisnis laundry ini melalui teknologi seperti media massa internet. Nah, jika saya ragu-ragu berbisnis, modal yang saya miliki itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, saya akan memilih untuk mendepositkan modal yang saya miliki tadi. Nah, kenapa saya memilih deposit? Deposit merupakan investasi yang relatif aman. Pertimbangan yang paling utama saat orang memilih deposito sebagai investasi adalah risikonya rendah. Deposit juga cukup kuat untuk menghadapi kondisi naik turunnya pasar modal dan pasar uang. Oleh karena itu, deposit bisa dianggap sebagai instrumen investasi yang tingkat risikonya rendah. Nah, yang kedua itu alasan saya memilih deposito, mendapatkan bunga. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito juga cukup kompetitif. Yang terakhir, deposito dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang paling penting nih, investasi aman karena dijamin oleh pemerintah atau LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai bisnis plan yang bermodalkan 100 juta. Jika saya ada kesalahan dalam tutur bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih.